Sugeng siang sedulur. Sudah pada vaksin belum? Kalian tetap di rumah yo. Kalau nggak perlu-perlu banget, nggak usah keluar. Wes, nonton Jejak Anak Negeri wae. Banyak dapet info dan yang pastinya aman lur. Sedulur, kali ini aku mau panen kacang tanah. Nanti akan aku buat olahan tradisional yang rasanya enak tenan. Mau tahu caranya? Yuk, nonton terus ya. Kali ini aku pengen bikin salah satu cemilan kegemaranku ya lur. Biasanya juga dijadikan oleh-oleh, yaitu yangko. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah kacang tanah, tepung beras ketan, air gula, gula merah, dan susu cair. Udah siap lur? Yuk kita mulai. Mbak, aku tak sing ngalusne kacang ya. Iya, Mas. Sampean lapo? Gawe adonane. Iya. Untuk adonannya, pertama masukkan bahan satu persatu ke dalam wadah. Tepung beras ketan, air gula, dan susu secukupnya. Kalau sudah, aduk bahan hingga tercampur merata. Seperti biasa, tugasku adalah menumbuk kacang tanahnya ya lur. Tak tumbuk ya, Mbak. Iya, Mas. Sampai halus ta? Iya. Nantinya kacang tanah ini akan menjadi isian dari yangko. Oh iya, ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak apa arti dari yangko? Ternyata yangko adalah singkatan dari iki tiang kota gede atau ini orang kota gede. Asal muasal yangko ini dibuat. Ternyata yangko ini berasal dari kata kiyangko. Dahulu kala hanya para raja dan kaum priayi yang dapat menikmati cemilan ini karena biaya pembuatannya yang mahal. Mbak, iki wes, Mbak. Wes. Adonan yangkonya sudah tercampur rata ya lur. Sekarang tinggal kita berikan pasta makanan agar warnanya semakin cantik. Kita kasih warna kuning nggak ya lur? Tapi tenang, warna lainnya seperti merah muda dan coklat pun tetap aku bikin lur. Setelah itu, baru kita masak hingga adonan menjadi kalis. Usahakan apinya kecil lah ya lur, dan terus diaduk biar tidak gosong adonannya. Nah, kalau sudah kalis seperti ini, langsung diangkat dan dibalur dengan tepung beras ketan lagi agar tidak lengket. Adonane wes ta? Wes. Ayo diisi. Lalu dibentuk kotak dan ditaburi isian kacang yang sudah aku tumbuk tadi. Sudah merata, tinggal kita lipat. Lalu potong kotak-kotak sesuai keinginan. Aku mau potong kecil-kecil lah ya lur, biar langsung hap. Sederhana ya kelihatannya. Tapi ini ajib banget lur. Walah, aku wis gak sabar iki pengen nyobain masakanku. Asik, wis mateng. Udah gak sabar yo, pengen banget nyobain yangko ala Andra dan Vega. Yuk, langsung kita makan, Mbak. Rasa dari kue yangko ini tuh dominan manis dan teksturnya mirip seperti kue mochi. Kalau kayak gini, aku bisa nambah terus. Mbaknya suka? Suka. Ya, aku juga suka. Kamu? Pokoknya lur, kalau kalian ke daerah sekitaran Jogja, wajib banget buat beli yangko ini. Tapi kalau yang spesial pakai kacang tanah ini, yuk minta aku bikinin aja lur.
Salah satu hasil alam yang cukup banyak di Gunung Kidul ini adalah kacang tanah. Kacang tanah permintaannya semakin lama semakin meningkat loh lur. Baik untuk bahan pangan, ternak, maupun industri. Tanaman asli Amerika ini dapat tumbuh subur di Indonesia, asal tanahnya cukup gembur dan curah hujan yang rendah. Makanya bagus sekali jika ditanam saat musim kemarau. Dibutuhkan kurang lebih 4 bulan dari awal tanam sampai bisa memanen kacang tanah. Cara panennya ya jelas gampang. Hanya tinggal ditarik batangnya hingga ke akar-akarnya. Tapi yo pelan-pelan. Nanti malah kecengkang kayak aku nih. Itu akeh mbak tapi lumayan toh. Sekali tarik kacangnya. Harga dari 1 kilo kacang tanah ini seharga Rp15.000 dari petani. Tergantung dari kualitas kacang tersebut saat masa panen. Kecil-kecil begini, jika dikonsumsi sesuai aturan, kacang tanah dapat membantu melancarkan sirkulasi peredaran darah ke otak. Wah, aku harus nyobain nih Ki, rasanya kacang yang masih seger. aku itu penasaran gimana rasa dari kacang yang baru dipanen dan seger ini. Cepat, kayaknya memang harus diolah dulu. Ayo mbak, tak cari lagi. Kacang tanah ini merupakan salah satu hasil alam dari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya, kacang tanah ini disukai hampir segala usia, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Nah, wis akeh ki, kita panen kacangnya. Yuk kita bikin olahan lainnya. Salah satu menu yang paling terkenal dengan bahan utama kacang tanah adalah bumbu pecel pastinya lur. Ayo, makanan favorit siapa ini pecel sayur? Pastinya salah satu menu favoritku juga ya lur. Apalagi kalau bumbu pecelnya agak sedikit pedes. Pastinya mantep banget nih lur. Dra, tolong gorengin kacang Iya ya. bu, tak gorengi. Yuk, kita intip cara pembuatan bumbu pecel ini. Bahan yang dibutuhkan, bawang merah, bawang putih, cabai rawit secukupnya, daun jeruk, kencur, lengkuas, kacang tanah, dan gula merah. Aku ndak sendirian pasti nih. Aku ditemani oleh Mbak Holi dan Mbak Feby untuk membuatnya. Tugasku yang pertama adalah kita menggoreng dulu kacang tanahnya sebelum diolah. Goreng sampai warna kacang berubah warna. Nggak usah terlalu lama kok. Kalau apinya sudah panas, kurang lebih 2 menit saja sudah cukup. Sambil menunggu kacangku matang, Mbak Holi dan Mbak Feby menyiapkan sayuran sebagai bahan untuk campuran bumbu pecelnya. Ada kacang panjang yang dipotong ukuran sedang. Kemudian ada kol yang kita potong kecil supaya lebih mudah memakannya. Untuk tambahan bumbu pecel, pertama kita goreng dulu bumbu yang akan dihaluskan. Bu, mbak, niki wes kacang karo bumbune. Terus dia apa? Ditumbuk. Ditumbuk. Gini. Ye. Nah, kalau semua sudah matang, barulah kita tumbuk kacang bersamaan dengan bumbu-bumbu rempah yang sudah digoreng. Sampai nyampur, ye. Kita nyampur. Bu, iki wes terus apa meneh? Gula niki. Kalau sudah halus, baru ditambahkan gula merah secukupnya. Kandungan dalam kacang tanah ini nggak main-main loh lur, kalau dikonsumsi sesuai takaran. Kandungan protein nabati dalam kacang tanah ini sangat tinggi loh. Dan manfaatnya baik untuk membangun serta memperbaiki sel-sel dalam tubuh. Ayo bu, tumbuk terus.
Nah, dan bumbu pecel siap disantap. Alon-alon mbak, lek lungguh. Tapi sayurannya direbus dulu ya lur, biar Mbak Feby saja yang rebusnya. Aku bantu ngaduk wae. Merebusnya pun nggak usah terlalu lama, agar kandungan vitamin pada sayuran masih terjaga. Udah matang itu mas? Wes iki mbak, gak sesuai-suai berarti ya. Wijone mbak. Nah, ini dia salad ala Gunung Kidul buatanku, alias pecel. Tinggal ditambah air panas yo sesuai selera. Mau encer atau mau kental. Sayurannya juga pas banget yo, seger lihatnya. Sip, udah siap santap yo. Emang paling mantep disantap pakai nasi panas. Rasa dari sambal pecel ini itu pedas dan asin, tapi lebih dominan ke pedasnya. Teksturnya masih kasar, khas kacang banget, dan ketika dimakan itu ada krenyes-krenyesnya. Ayo mbak, dimakan lagi. Pedes tak? Tapi doyan. Iya manis. Jadi makin lahap nih aku makannya. Lahap apa lapar yo? Kayaknya beda tipis ya lur. Sedulur, hari ini aku mau ikut tradisi resik kali. Tradisi ini untuk mensyukuri karena diberikan air yang melimpah. Pantes di daerah ini asri sekali. Lawang tradisinya aja menjaga lingkungan. Lur, kali ini temenin aku yuk nyari kacang lanjaran. Pasti ini aku nggak sendirian. Ada Bu Titik yang nemani aku juga. Hati-hati bu. Bu. Ada yang tahu nggak kacang lanjaran itu apa? Bu. Kacang panjang atau kacang lanjaran ini yang akan saya cari. Enak, tapi bukan yang ini yang saya cari karena ini masih muda, biasa dipakai di sayur ataupun untuk lalapan. Nah, ini yang saya cari, kacang lanjaran yang sudah tua. Bijinya akan saya jadikan masakan. Gimana rasanya? Memang harus dimasak, Bu. Oh iya. Yap, tanaman ini memang punya beberapa nama panggilan. Ada yang menyebutnya sebagai kacang panjang, tapi di sini menyebutnya dengan kacang lanjaran atau kacang tolo. Kacang lanjaran adalah tumbuhan merambat. Nggak heran yo kalau diberikan penyokong berupa bambu atau lanjaran. Kalau nggak pakai penyokong yo, tumbuhan ini nggak bakal tumbuh dengan sempurna. Kacang panjang ini cukup populer di Asia Tenggara dan Asia Timur untuk diolah menjadi makanan. Tapi yang akan kumasak ini adalah kacang polongnya. Cari ini yang sudah tua ya lur. Butuh waktu sekitar 45 hari dari awal tanam hingga akhirnya dapat panen lur. Vitamin A dan vitamin C dalam kacang panjang ini cukup banyak ya lur. Pas banget kalau dikonsumsi di masa pandemi sekarang ini. Nah, hasil panen kita sudah cukup yo. Yuk, sekarang kita bawa pulang untuk dimasak. Sekarang kita masak ayo kacang tolonya. Bu Titik mau masak sayur brongkos ya lur. Salah satu masakan khas Yogyakarta. Nah, untuk membuat sayur brongkos, bahan yang kita butuhkan adalah kacang tolo, bawang merah dan bawang putih, cabai rawit,
tahu, kerupuk rambak, kemiri, lengkuas, gula jawa, kluwek, dan garam. Agar lebih mudah diolah, kacang tolo harus direbus dahulu. Kita rebus kacang tolonya sampai benar-benar empuk. Yo, kurang lebih setengah jam lah. Kalau sudah ngambang di atas air, tandanya sudah mateng ya, Lur. Mbak Kemala memarut kelapa. Satu buah wae cukup ya, Lur, untuk diambil menjadi santan. Bu Titik menghaluskan bumbu rempahnya. Mulai dari bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Tambahkan garam untuk perasa dan membuat bumbu semakin halus. Mbak, niki sampun siap damel masak. Sepertinya semuanya sudah siap yo untuk kita masak. Yuk, tak bantuin Mbak Kemala. Pastikan minyak sudah panas, lalu tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Tunggu sampai aromanya wangi, Lur. Setelah itu masukkan lengkuas dan cabai rawitnya. Wah, wangi sedap iki. Mbak, wangi. Tuang perlahan-lahan santannya, sambil terus diaduk biar tidak pecah santannya. Mbak, Agar warnanya kecoklatan, kita masukkan kluwek yang kaya manfaat ke dalam wajan. Selain sebagai pewarna makanan, kluwek juga dapat mencegah radang sendi akibat asam urat karena kaya akan vitamin C. Aduk terus hingga mendidih ya, Lur. Setelah itu baru masukkan kacang tolonya. Kita masak sampai Mbak, tak benar-benar tuangkan ya. empuk. Ojo lali, tahu dan kerupuk rambaknya yo. Sebagai bahan campuran sayur brongkos. Nah, kalau kurang asin, kita tinggal tambah sendiri garam sesuai selera. Tunggu sampai bubuk-bubuk koyong ini, alias mendidih. Udah deh, siap disantap. Waduh, dimakan pakai nasi panas-panas gini, emang paling nikmat ya, Lur. Wah, nek ngene sih aku bisa nambah 3 kali ki, Lur. Rasa dari sayur brongkos ini dominan memiliki cita rasa yang manis serta gurih yang didapatkan dari santannya, dan perpaduan dari kacang tolonya ya Mbak ya bikin lebih mantep ya, dan nggak enek rasanya Bu. Mantap. Ayo Bu, ditambah lagi Bu. Selain enak, kacang tolo ini juga banyak manfaatnya loh, Lur. Selain rasanya yang enak, kacang tolo juga mengandung banyak magnesium yang dapat mengatasi masalah susah tidur atau insomnia. Banyak punya insomnia? Ibunya punya insomnia? Makanya banyak-banyak makan kacang tolo. Ayo dimakan. Wah, ternyata udah enak, juga kayak manfaat yo. Oke lah kalau begitu, aku tambah lagi makannya. Enak kan Mbak? Ini ditambahin lomboknya jadi ini pedes. Daerah istimewa Yogyakarta ini kaya dengan tradisi yang tetap terjaga di dalam masyarakat. Salah satunya yang akan aku ikuti kali ini, yaitu tradisi resik kali. Tapi sebelum ke acara tradisinya, aku mau bantu dulu mempersiapkan salah satu menu yang wajib ada dalam setiap acara resik kali, yaitu sambal manding. Yuk Lur, kita lihat saja pembuatannya. Bahan yang disiapkan pun sederhana yo. Ada manding, kelapa, gula merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan pastinya garam. Pertama kita siapkan kelapa untuk diparut dulu. Ya kira-kira setengah kelapa cukup kok untuk membuatnya. Biar itu urusan Mbak Alif yo. Untuk melandingnya, aku yang buka yo dari kulitnya. Melanding ini disebut juga pete Cina. Melanding ini rasanya mirip seperti pete dan manfaatnya pun nggak main-main karena baik bagi kesehatan kulit karena mengandung banyak antibakteri dan anti jamur.
Udah selesai? Sekarang aku bikin apinya dulu biar cepat selesai. Selesai marut, Mbak Alif mulai menghaluskan bumbu rempahnya sampai bener-bener halus ya lur. Udah, Mas. Aman, ora pecah. Kalau sudah halus, masukkan gula merah dan ulek lagi sampai rata. Kelapa yang sudah diparut dicampur bersamaan dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Tinggal aduk sampai rata. Ojo lali, blandingnya pun dicampur bersamaan yo. Kalau sudah tercampur merata, sekarang tinggal kita bungkus dengan daun pisang. Yo, sambal melanding ini wajib ada di setiap tradisi resik kali karena menu ini adalah kesukaan dari Kiai dan Nyai Sepetaking. Sip, selesai semua. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam panci untuk dikukus. Ya kira-kira 15 menit lah lamanya. Semuanya sudah mateng. Sekarang kita bawa ke acara resik kali ya lur. Udah ditungguin katane. Wujud syukur di masyarakat Jawa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dibuatkan upacara atau tradisi. Nah, yang akan saya ikuti adalah tradisi resik kali. Tapi sebelumnya, saya dan juru kunci akan meminta izin dulu kepada leluhur. Jadi sebelum acara dimulai, saya bersama Mbah Tukijo sebagai juru kunci akan meminta izin kepada leluhur untuk melaksanakan tradisi resik kali. Juru kunci menyiapkan dupa untuk dibakar, lalu dipanjatkan doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah selesai, juru kunci memberikan sapu lidi sebagai simbolis bahwa acara resik kali sudah bisa untuk dimulai. Maka, warga desa berbondong-bondong datang ke tepian sungai untuk melaksanakan resik kali. Berbeda dengan sebelumnya, di masa pandemi seperti ini, yang melakukan hanya perwakilan warga saja untuk membersihkan sungai. Acara resik kali rutin diadakan tiap tahunnya, dilaksanakan sebelum masa tanam dimulai. Nah, tradisi resik kali bermakna wujud syukur masyarakat atas air yang melimpah sehingga dapat digunakan sebagai irigasi sawah atau kebun milik warga. Setiap sampah ataupun kayu-kayu yang menghalangi laju air mengalir akan dibersihkan oleh warga. Bahkan, tanaman-tanaman di sekitar sungai pun dibersihkan agar lebih bersih dan asri. Sehingga laju air tidak terhambat ya lur oleh daun ataupun ranting dan batang pohon yang terbawa oleh aliran sungai. Nah, terlihat banget ya lur, sungai ini sangat dijaga dan dirawat oleh warga. Bersih banget soalnya ya lur. Andai seluruh Indonesia aliran sungainya seperti ini, pasti jos gandos iki. Makanya lur, jangan buang sampah sembarangan. Gak iri po, sungai di sini bisa apik tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngersanipun Bapak Ibu sedaya. Doa dipanjatkan sebagai rasa syukur terhadap air yang masih bisa mengalir dan juga untuk semua tanaman agar bisa tumbuh dan tidak gagal panen tahun ini. Selesai acara doa bersama, dilanjutkan dengan makan bersama. Satu orang bertugas untuk membagikan makanan kepada warga desa yang mengikuti tradisi resik kali. Hanya menu sederhana ya lur, tetapi jika bersama-sama seperti ini, rasanya ya jadi mahal. Ciri khas Indonesia yo, gotong royong. Rasa dari sambal melanding ini tuh gurih, gurih kelapa kerasa banget dan dominan pedas juga. Serta aroma dari melandingnya itu masih bener-bener kerasa. Cocok banget ketika makannya pakai nasi hangat. Monggo Pak. Ternyata
Nenek moyang kita ndak asal ya lur melakukan upacara adat dan tradisi. Banyak makna yang cukup mendalam bahkan pada setiap sajiannya. Sebagai penerus bangsa, jangan sampai tradisi seperti ini digerus perkembangan zaman ya lur. Satu lagi, camilan tradisional yang mulai susah dicari. Padahal rasanya enak tenan loh. Mbak, iku wes ta. Yuk, kita belajar buat camilannya, biar anak cucu kita nanti masih bisa merasakan camilan tradisional ini. Mbak, mari kiki yo. Mbak, iku wes ta. Ada dalam satu sajian yang aku belum makan ya lur. Kalau gitu tak bikin aja lah. Yaitu apem contong. Sajian ini hampir ada di setiap tradisi di Gunung Kidul karena memiliki arti yang cukup mendalam. Tidak hanya sebagai pendamping sajian, apem sendiri adalah simbol dari permintaan maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Nah, ini sederhana banget ya lur. Ada tepung beras, tepung terigu, santan, pengembang, gula, dan garam pasti nih. Aku minta bantuan Mbak Ernita yo kalau gitu. Pertama, kita masukkan tepung beras dan tepung terigunya. Aduk sampai merata. Setelah itu tambahkan sedikit garam untuk memberikan kekayaan rasa pada kue apemnya. Setelah itu, pengembang kuenya juga dimasukkan ya lur. Untuk perasa manis pastinya gula dimasukkan secukupnya sesuai dengan selera yo. Gulanya berapa sendok, Mbak? Setengah. Apa lagi lah setengah? Dikabehne lho, Mbak. Mau kok Mas. Oh, pikirku setengah semene. Yang terakhir, ojo lali santannya. Ben makin gurih jadi nih apem contong yang kita buat. Aduk sampai tercampur merata dan adonan menjadi kental. Mbak, iku wes ta. Sip banget tau iki adonane. Nah, sekarang kita tinggal isi ke dalam daun pisang yang telah dibuat mengerucut. Makanya disebut contong. Ini perlu keahlian loh lur, supaya daun pisangnya dapat benar-benar tertutup rapat. Jadi ini adonan ini nggak tumpah-tumpah. Mas iki wes. Nggih. Nggih, tak kukuse ya, Mbak. Langkah selanjutnya yaitu tinggal dikukus ya lur. Posisi ini juga harus berdiri. Kalau enggak ya bisa tumpah. Mesti hati-hati yo. Sekarang tinggal tunggu matang. Dikukus selama 20 menit sampai benar-benar matang. Wis lah, ndak usah lama-lama. Ye, buatanku iki. Apik to? Awas, jangan pada ngiler yo. Yuk, langsung kita makan. Ayo, Mbak, dimakan. Waduh, rasanya enak banget iki. Sederhana, tapi rasanya ngangenin yo. Enak toh? Rasa dari apem contong ini itu manis dan gurih dari santannya kerasa banget. Teksturnya lembut, cocok banget dimakan di sore hari. Ayo Mbak, makan lagi, yang banyak. Ya kalau gini sih, nggak bisa berhenti makan ya lur. Makan apem contongnya. Hehe.